Tantangan terbesar kita ke depan, dan ini yang paling dikhawatirkan oleh seluruh Nabi dan Rasul, yaitu munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal yang terlaknat adalah hal yang paling ditakutkan dan paling dicemaskan. Siapapun Nabi yang pernah Allah utus pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahaya Dajjal. Kenapa demikian? Sehingga dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal." Sejak Nabi Adam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih besar, lebih mengkhawatirkan, lebih menakutkan, lebih berat, lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Ibarat Allah yang kami muliakan, fitnah-fitnah yang pernah ditimpakan oleh Allah menjadi azab bagi kaum para nabi-nabi terdahulu dengan berbagai macam jenis azab yang menimpa mereka, petaka-petaka dan musibah-musibah. Seluruh fitnah-fitnah itu, kata Rasulullah, seandainya digabung, semua fitnah itu disatukan, kemudian datang Dajjal dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal, fitnah yang dibawa oleh Dajjal ini mampu mengalahkan seluruh fitnah apapun, walaupun seluruh fitnah yang ada di bumi disatukan, kalah oleh fitnah Dajjal. Sebegitu hebatnya. Maka Nabi berkata, demi Allah, kalau nanti Dajjal muncul, saya masih hidup, saya yang akan melawan Dajjal. Saya akan bela kalian, saya akan lindungi kalian. Tapi manakala Dajjal nanti muncul dan saya sudah tidak ada, setiap kalian wajib melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Qadarullah, Dajjal tidak muncul di zaman Nabi Muhammad. Tapi tanda-tanda kemunculan Dajjal ini, kehadirannya di saat-saat hampir seluruh manusia di muka bumi putus asa untuk hidup. Karena orang di mana-mana lapar dan haus. Makanan langka ditemukan, bumi kering kerontang, gersang di mana-mana. Sampai-sampai ke tingkat, kata Rasulullah, orang beriman yang paling kuat imannya sekalipun lewat dekat kuburan, dia berharap kalau dia yang di dalam tanah. Saking beratnya hidup di atas permukaan bumi, kelaparan yang sangat hebat. Lah Dajjal datang membawa gunungan makanan. Di samping itu Dajjal mengatraksikan, mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Tidak ada pernah teknologi mampu membuat seperti yang Dajjal lakukan. Tidak ada ahli sihir sehebat apapun para penyihirnya bisa melakukan apa yang dibuat oleh Dajjal laknatullah alaih. Maka kedatangan Dajjal antara demonstrasi dan atraksi, dan itu adalah menggunakan sihir tingkat tinggi. Di samping dengan dia membawa gunungan makanan yang mana siapapun yang inginkan makanan itu harus sujud menyembahnya. Ditambah dengan kemampuan-kemampuannya tadi menjadikan orang-orang yang memang udah lapar, haus, butuh makanan, butuh minuman, ternyata Dajjal juga mengatraksikan kemampuan yang sangat dahsyat, menjadikan banyak manusia di muka bumi percaya ini asli Tuhan. Dajjal mengumumkan bahwa dirinya adalah Rabbul Alamin. Sujudlah kalian kepada saya berikan kepada kalian surga. Dari tangan kanan Dajjal mengeluarkan api yang sangat garang membakar besar. Dan dari tangan kiri Dajjal, jangan ditakwilkan yang lain-lain ya, memang benar-benar keluar air sebesar-besarnya, dan air ini memenuhi sungai-sungai. Air ini bening, padahal negeri-negeri dimanapun yang didatangi oleh Dajjal sudah lama tidak mengalir air. Langit sudah lama tidak menurunkan hujan. Dajjal menunjuk ke arah langit, Dajjal menunjuk ke arah bumi. Kemana saja ditunjuk oleh Dajjal, maka keajaiban alam muncul. Makanya sekali lagi, tidak sedikit orang-orang di bumi ini yang yakin dan percaya Dajjal memang Tuhan. Luar biasa. Rasulullah bersabda, seluruh setan satu muka bumi ini
tunduk dan bersedia dengan sukarela menjadi pengikut Dajjal. Seluruh jin-jin yang jahat, jin-jin terlaknat, rela menjadi bala tentara Dajjal dan siap disuruh apapun oleh Dajjal. Ya Allah. Dan ketika Dajjal muncul, seluruh ahli-ahli sihir satu dunia paling pertama sujud menyembah Dajjal. Alangkah mengerikannya kedatangan Dajjal. Di saat-saat genting dia menjanjikan kehidupan, di saat-saat kritis dia menjanjikan surga. Sementara dia pun mengatrasikan kemampuan yang dibantu oleh setan satu muka bumi. Mampu bayangkan tidak kemampuan Dajjal jika demikian? Ibadah Allah yang kami muliakan, maka saya perlu sampaikan kepada kita semua, apakah mungkin Dajjal itu muncul di zaman kita? Seperti apa sebenarnya Dajjal itu? Kalau bahayanya jelas, Nabi mengatakan 2/3 penduduk bumi ini nanti akan sujud menyembah Dajjal. Berapa banyaknya? 2/3 manusia yang hidup di bumi akan sujud menyembah Dajjal. Baik, ketahuilah, selama ini khayalan orang tentang Dajjal itu matanya satu, lalu raksasa yang kalau seandainya dia masukkan kakinya ke laut yang dalam cuma semata kaki. Kalau dia melangkah 1-2 negara bisa dilongkahinya dengan satu langkahnya. Kalau dia bicara di timur, orang di barat bisa mendengarkan suaranya dengan jelas. Apakah seperti itu yang Dajjal? Sungguh demi Allah, ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. Dajjal ini, kata Rasulullah, dia satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Satu yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat, seluruh malaikat. 2 yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat, iblis dari bangsa jin. Yang ketiga, Dajjal. Dajjal ini adalah anak keturunan Adam alaihissalam. 4, Ya'juj dan Ma'juj. Ini dikurung oleh Zulkarnain yang agung. Dan yang kelima, Isa alaihissalam. Nah, tentang Dajjal, dia adalah manusia. Ingat itu baik-baik. Rasul mengatakan dari keturunan Adam, seorang laki-laki. Jadi Dajjal itu adalah seorang laki-laki. Syekh Imran Hussein terkenal dengan ulama yang hobi mengupas hadis-hadis tentang akhir zaman, mentakwilkan Dajjal itu kepada sistem. Maka PBB adalah Dajjal, Amerika adalah Dajjal, Yahudi adalah Dajjal, Illuminati, Freemasonry adalah Dajjal. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Syekh Imran Hussein, saya Zulkifli Muhammad Ali menolak mentah-mentah. Sebab apa? Dajjal itu fisiknya, bodinya, wajahnya, kemampuannya, gerakannya secara zahir dilafazkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh ditakwilkan kepada sistem. Jadi kata Rasul, Dajjal itu seorang lelaki, bertubuh agak pendek dibandingkan kalian sedikit, kata Rasulullah. Seorang laki-laki, tubuhnya agak pendek dibandingkan kalian, lehernya lebih panjang dari kalian sedikit, bahunya lebar, bahunya jaraknya jauh, bahu kanan dengan bahu kiri, dan dadanya lebar, full daging, sekel. Ya, kalau kata orang Padang, bakata-kata, badago. Sementara bahunya mereng, rambutnya kribo, ketika dia berjalan, sabda Rasulullah, kedua mata kakinya saling berjauhan dan kedua jempolnya, jempol kanan dengan jempol kaki kiri saling berdekatan. Udah kebayang? Udah kebayang? Tapi kalau ketemu orang macam itu, jangan pula dibilang keturunan Dajjal.
Nah, Rasulullah bersabda, Dajjal itu memiliki kulit berwarna gelap tetapi pucat seperti mayat, dan ada bercak-bercak merah di bawah kulit Dajjal itu. Kedua bola matanya menyembul keluar. 2/3 bola mata Dajjal itu sudah di luar, bergelantungan jeleknya minta ampun. Dan mata Dajjal yang sebelah kanan tertutup oleh daging kening. Dajjal ini menutupi, ya, seperti balon yang menutupi, dan bagian ujung lelehan daging kening ini nempel di pipi. Sisa lelehan tersebut bergelantung seperti dahak atau seperti jengker ayam, menjijikkan. Nampak tonjolan mata dari dalam itu oleh kulit daging yang menutup ini nonjol betul nampak. Sementara matanya sebelah kiri, 2/3 bola matanya sudah di luar, bergelantungan dan berkabut. Warna hitam mata kita ini, kalau si Dajjal warnanya berwarna hijau kaca, kata Rasulullah. Jelek abis. Orang beriman yang ketangkap oleh Dajjal atau oleh bala tentara Dajjal, ketika dipaksa bertemu dengan Dajjal, orang beriman ini mampu membaca ada tulisan kafaro di antara kedua alisnya. Walaupun si Dajjal, walaupun dia orang yang beriman ini sebenarnya tidak pandai membaca bahasa Arab, nggak pandai ngaji, tapi dia mampu membaca kafaro, kafir.